Apa sih perilaku biaya itu? Perilaku biaya yaitu cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Perilaku biaya yaitu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Di sini saya kasih tahu tipe-tipe perilaku biaya yuk. Perilaku biaya atau cost behavior mengacu pada reaksi biaya terhadap aktivitas perusahaan. Jika aktivitas naik atau turun, maka biaya tertentu akan naik atau turun juga atau mungkin tetap. Untuk tujuan perencanaan, manajer harus dapat mengantisipasi situasi yang akan terjadi, dan jika suatu biaya diharapkan akan berubah, maka manajer harus dapat mengestimasi seberapa besar perubahannya. Untuk membantu tugas manajer, biaya biasanya dikategorikan sebagai variabel, tetap, atau semi variabel. Yang pertama kita bahas biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitasnya naik 10%, maka total biaya variabel akan naik sebanyak 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu yang disebut basis aktivitas. Basis aktivitas yaitu ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerak biaya atau pemicu biaya, atau yang sering disebut cost driver. Yang kedua kita bahas biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Aspek biaya tetap ini dapat membingungkan. Meskipun demikian, tetap penting untuk menyajikan biaya tetap ini dengan basis rata-rata per unit. Biaya per unit yang terdiri atas elemen biaya tetap dan biaya variabel disajikan untuk laporan eksternal. Untuk kepentingan internal, biaya tetap tidak perlu disajikan per unit karena dapat membingungkan. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik yaitu yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan tingkat kegiatan tertentu, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Contoh biaya semi variabel misalnya biaya reparasi dan pemeliharaan aktifat tetap, biaya kendaraan, biaya listrik, dan biaya telepon. Kemudian ada perbedaan tipe-tipe perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya tetap. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya bukan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya beban sewa, beban penyusutan, dan beban bunga. Yang kedua, biaya variabel. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya bahan baku, bahan bakar, dan beban upah. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu sejumlah biaya yang perubahan biayanya ditentukan dan sekaligus tidak ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Maksudnya, suatu item biaya dalam jumlah tertentu sudah menjadi biaya tetap sedangkan selebihnya adalah unsur semi variabel. Contohnya biaya listrik. Listrik untuk penerangan biaya tetap, listrik untuk menggerakkan mesin pabrik biaya variabel. Materi selanjutnya ada estimasi biaya. Pentingnya manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya. Estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengarah biaya yang menyebabkannya.
Beberapa biaya-biaya secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan didasarkan pada aktivitas itu. Biaya-biaya lain secara tidak langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan tidak mudah untuk diramalkan. Sebab tidak langsung ini adalah satu tantangan bagi para manajer keuangan di setiap UKM harus mengerti tentang penaksiran biaya-biaya. Ada 4 metode estimasi biaya, yaitu yang pertama Industrial Engineering Method. Estimasi biaya dengan menganalisa hubungan antara input dan output dalam bentuk fisik. Metode ini sangat memakan waktu dan biaya serta tidak praktis. Yang kedua, Convergence Method. Estimasi biaya berdasarkan analisis dan pendapat mengenai biaya dan cost drivernya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam perusahaan seperti purchasing, proses manufaktur, karyawan, dan sebagainya. Metode ini memacu kerjasama antara departemen, lebih kredibel, serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Namun, karena berdasarkan opini bukan estimasi, metode ini keakuratannya tergantung dari kepedulian dan keahlian para pihak yang terlibat. Yang ketiga, Account Analysis Method. Estimasi biaya dengan mengklasifikasikan akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel, fixed atau campuran sesuai dengan level aktivitas. Dan yang terakhir, Quantitative Analysis Method. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Metodenya ada 2, yaitu High Flow Method dan Regression Analysis Method.